kata-kata itu. Mereka juga. Kita kenal Armageddon dari mana? Mereka juga. Itu aja dulu. Jadi supaya kita jangan berpikir bahwa kayak banyak nih orang ini. Oh, ini kan memang harus digenapi, harus terjadi. Iya, harus digenapi. Dari mana lu baca? Itu baca buku. Buku-buku siapa yang bikin? Mereka. Jadi kita masuk mindset kita dalam skenario mereka. Makanya istilah mindset, kita punya mind di setting sama dia. Salaman dulu Pak. Kita satukan energi dulu. Iya, makasih. Sampai ketemu lagi ya. Iya, kita ketemu lagi tanpa tak terduga Pak. Kemarin saya diundang sama Pak Hendra ke sini. Terus Pak Hendra bilang, besok saya mau interview Pak Dharma. Dia bilang, kamu itu. Bisa Makanya saya kaget loh, ada ibu lagi di sini. Kenapa saya lagi? Iya. Jangan bosan ya Pak ya. Ratu soalnya kan, ratu konspirasi. Raja dan ratu katanya. Ratu. Pak, saya mau kasih tahu nih Pak ya. Ini merupakan sebuah ungkapan dari hati saya yang paling dalam. Terima kasih atas Dharma Bapak selama ini sesuai dengan nama Bapak ya kan, Pak Dharma Pangreku. Iya loh, Indonesia cuma punya satu orang kayak Bapak. Bapak mungkin dipanggil podcast sana sini, tapi mungkin belum pernah ada yang bilang ke Bapak bahwa sebenarnya Indonesia cuma punya Bapak, nggak ada lagi. Selama mulai dari 2020 ya kan, kejadian global yang terjadi ya secara massal itu sampai 2025 saya memperhatikan awakening orang-orang itu luar biasa Pak. Sudah mulai membaik jauh sekali dibandingkan dengan 2020 ya. Dan Bapak tetap di jalur Bapak yang vokal, tetap konsisten, dan saya rasa memang ini ada pengaruhnya Pak terhadap apa yang Bapak lakukan. Awakening Indonesia ini itu tidak lepas dari andil Bapak juga gitu. Bukan saya. Tuhan. Saya ada karena dia, saya hanya alat. Saya hanya tukang pos. Saya hanya tiki. Hanya mendeliver. Nggak lain nggak. Kalau saya sendiri, saya bukan siapa-siapa. Saya takut. Gitu. Tapi karena tadi saya sampaikan, kamu harus tahu kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Kalau kebenaran itu sudah ada di dalam diri kamu, maka Tuhan hadir. Maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, kekhawatiran Tuhan yang tangguh, Tuhan yang ambil alih semuanya. Oleh sebab itu, saya menghimbau, mumpung suara hati saya berbicara ini, jangan jadikan sains untuk membuat manusia mengkhianati Tuhan. Karena selama ini saya dalami betul-betul sains dipakai oleh si pembuat sistem untuk mematikan jiwa kita terhubung dengan Sang Pencipta. Seolah-olah hidup mati kita ditentukan oleh teori pikiran manusia yang terbatas. Bahkan seluruh otak manusia digabungkan di dunia ini tidak bisa menandingi kemahakuasaan Tuhan. Pegangan saya itu. Jadi mulai sekarang saya mengencourage kepada semua, jangan takut dengan manusia. Dia juga penakut. Dia takut gak makan. Dia cuma takut kehilangan pujian dari manusia. Dia takut hilang kenikmatan material. Kenapa kita lari mencari material selama ini? Karena jiwa kita dikosongkan. Jiwa kita kosong. Makanya orang mengisi dengan kebendaan dan tidak akan pernah dapat. Kira-kira itu yang saya tiba-tiba muncul dalam hati saya harus saya sampaikan. Berarti antenanya Pak Dharma ini on terus, ya kan? Karena sesuai dengan blueprint atau garis ilahi, gitu loh. Kalau orang sudah tidak keluar dari apa yang memang seharusnya dijalankan dalam dunia ini, pasti akan merasa langkah itu tepat. It's always right gitu loh. Karena melakukan sesuatu juga pasti dengan hati ya Pak ya. Iya, tepat itu bukan kita yang ukur. Kalau kita ada dalam remote kontrolnya signal ilahi,
Maka tepat itu bukan berarti banyak, bukan berarti cepat, tetapi presisi. Tidak terlalu cepat, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia punya tensegrity, apa namanya istilahnya itu, centering, ya. Orang yang presisi itu pasti centering. Jadi dia akan terhubung dengan signal dan dia berjalan bukan pakai ini, tapi dia berjalan berdasarkan tuntunan jiwa. Bahkan teori pun bisa dibelah oleh jiwa. Gitu. Tapi memang alangkah indahnya jika memang hidup ini seperti kita memang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan itu. Kita semua dipilih oleh dipakai. Tuhan. Cuma makanya mari sadari, wake up, sadar. Tugas kita dari Tuhan sama-sama di sini, bukan saya saja, bangkitkan kesadaran spiritual. Maka Indonesia akan kembali kepada kejayaannya. Indonesia ayo bangkit yuk, spiritualnya, kesadarannya bangkit yuk, adabnya diperbaiki, kesadaran spiritualnya diperbaiki gitu loh. Jangan melulu ya udahlah kacamata kuda duniawi aja, angka terus aja, tapi jiwanya kosong. Bu Siti, Pak Dharma, kalau nggak ada mereka berdua ini gimana ini Indonesia? Kesadarannya mungkin sekarang sekian gitu kan, mungkin kita masih di bawah itu. Agree. Tapi bersyukur banget ada orang-orang seperti Bapak. Sama. Ya kan? Kita semua Bersyukur dipilih ada Tuhan. Mbak Citra, ada Mas Ngaji Roso. Apa sih nama aslinya? Hendra. Hendra. Oh, Hendra. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oh ya, Tahu Ngaji Roso kan di situ apa filantropi? Sutradara yang dibalik Oh, Mas kamera. Hendra. Nggak apa-apa disebutin namanya. oh nggak apa-apa, Oh, Jenderal. Kita Ya. punya shadow kan. Next episode saya in frame sama Jenderal. Ya, saya juga terima kasih jauh-jauh dari Jawa Timur. Iya, Jenderal. Saya makanya, ini jauh-jauh dari Jawa Timur. Makanya yang lain saya ini dulu. Waduh, terima kasih banyak, Ya. Jenderal. Tapi selalu ada komentar dari teman-teman yang itu Pak Jenderal itu nggak takut apa ya? Gimana sih itu hantam terus. Bukan nggak takut. Jadi begini, ada tanggung jawab moral. Ya, mati satu tumbuh 1000. Oke. Untung kan? Ini investasi sebenarnya. Sekarang kalau saya mati, rugi saya apa? Kalau saya tetap hidup, untung saya apa? Nggak ada. Hidupku untuk Tuhan. Mati adalah untungku. Gitu. Kalau kita takut kehilangan nyawa, maka kita akan kehilangan. Tapi kalau kamu tidak takut kehilangan nyawa karena mempertahankan iman kepada Tuhan, justru kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Pegang aja itu. Gitu. Saya pegang itu dalam hidup saya. Makanya ketika zaman COVID udah selesai. Gitu. Tuhan menyampaikan kepada saya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu seragam. Kita nggak sadar, general education itu membuat pemahaman seragam. Sengaja diciptakan supaya orang-orang yang muncul seperti Mbak Citra, Mas Hendra, Mas Aldo, dan yang lain-lain, Bu Siti, dianggap apa? Orang gila, orang asing, orang sesat dan sebagainya. Nggak masalah. Memang kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Oke. Gitu. Jadi tetaplah berjalan dalam kebenaran walaupun dunia mengucilkan. Dan orang yang tidak mau mendengar kebenaran bisa dilihat dengan ketulusan atau tidak. Dia akan menyesal di belakang, dan penyesalan kemudian tidak berguna. Kita udah nyampaikan dari kemarin-kemarin. Sekarang orang nanya, detoxnya bagaimana? Detoxnya gimana? Kemarin kita dimusuhin, ya kan? Ya. Dan tapi itu risiko, ya. Selalu akan ada cerita itu. Jadi mari belajar dari pengalaman. Jangan tunggu terjadi pada diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Udah, tubuh kita sempurna kok. Nggak perlu apa-apa. Nah, disitulah kalau kita tahu, gua nggak perlu apa-apa, gua hanya perlu Tuhan. Waduh, saya hanya perlu Engkau. Ku perlu Engkau, nggak perlu apa-apa. Selesai semua. Orang yang buat semua, dia yang akan provide semuanya. Jadi kalau kita berjalan bersama dia, dia akan siapkan fasilitas semua dari sini. Waduh. Dan kamu akan jadi berkat. Amin. Kamu akan memberikan radius kepada banyak orang. Nggak usah banyak omong-omong. Ya. Ketika kebangkitan spiritual muncul,
Tiba-tiba orang sadar, tiba-tiba sadar, kaget kan? Itu semua bukan kekuatan kita. Tuhan punya kekuatan. Waktunya sudah tiba. Bangkitnya patriot pembela bangsa yang akan mempertahankan jayanya Nuswantara. Nuswantara. Jadi nggak perlu nunggu Satria Piningit. Nanti Tuhan akan munculkan dia pada waktunya. Pak Dharma Pongrekon lagi jangan Satria Ini Piningit. Satrio Piningit semuanya. Kita semua adalah Iya. Satria Piningit. Tapi Pak Dharma, kalau misalnya kita mengacu kepada kekacauan dunia saat sekarang ini, berarti Pak Dharma membenarkan dong ada the new world order. Bukan membenarkan, mereka udah dia tuh di uang $1. Jadi mereka memang sudah merencanakan dari jauh. Mari kita lihat 24 Zion Protocol. Nah, di situ aja semua yang mereka lakukan mereka sudah rencanakan. Makanya kenapa istilah di mana-mana protokol. Bagaimana mereka melakukan total proses dalam mengontrol dunia. Protokol. Jadi 24 Zion Protocol. Baca di situ breakdownnya kemana. Mereka kapan mulainya, terus kemana. Gitu. Belajar Templar, lihat ini. Jadi pahami sebelum, sedang, dan setelah terjadi. Semua komprehensif gitu, jangan cuma satu. Ya. Terus nanti Tuhan akan bukakan. Yang ini benar, yang ini salah, yang ini terhubung. Dan apa yang kita pelajari selama di sekolah semua agenda mereka. Jadi mereka membangun teori supaya, oh ini teorinya di sekolah, termasuk TBC. Wah, TBC begini berhubungan dengan paru-paru, ya kan? Berhubungan dengan paru-paru. Tanya sama mereka itu yang belajar apa urusan TBC paru-paru. Ya udah, semua urusan pernafasan. Terus mereka kasih rusak ini apa lingkungan alam kan? Makanya saya bilang berdamai dengan alam. Dirusak alam. Ikut climate change, geoengineering. Ya udah, urusan dengan ISPA mah paru-paru dibilang gitu. Suka-suka dia membuat TBC. Orang dia yang bikin kriterianya. Menurut ini dia. Dia yang, saya kasih tahu lagi nih ya. Semua nama-nama penyakit yang muncul itu buatan mereka. Seneng banget bikin nama. Kayaknya ada bubur merah, bubur ini. Termasuk cancer. Cancer. Termasuk cancer. Semua name it nama-nama penyakit. Yang ada ini cuma ada kalau dari Tuhan cuma sedang bugar atau lagi sedang apa tidak bugar atau bugar. Coba mereka mulai muncul nama sakit, sehat. Mereka yang mainkan itu. Ya. Gitu. Seperti gini ya, saya mau buka lagi ya. Yang Tuhan buka. Seperti apa? Saya bertanya adalah Tuhan kasih siapa sih yang menulis arti nama sang pencipta dalam bahasa Indonesia namanya Tuhan. Terus kalau kita ulang kok jadi hantu. Tuhan. Pengen tahu tuh, pengen ketemu siapa yang bikin itu. Sehingga kita kalau kita berdoa Tuhan, kita menyebutkan sang pencipta dengan sebutan Tuhan, tapi kita tidak tahu si penemu kata itu menulis apa mempromosikannya atau mempopulerkannya bagaimana? Saya sampai sekarang saya sedang bertanya, saya pengen ketemu dengan orang itu supaya kita tahu nih apa daftar belakangnya, kok dia pilih Tuhan, misalnya kok huruf T gitu kan gitu. Nah itu kita harus curious supaya kita tahu semua ternyata semua ada ininya gitu. Judi kalau jujur nggak adil, nggak jadi gitu. Jadi semua ada ininya. Sama juga bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris ini yang kita kenal sekarang adalah bahasa Inggris yang diciptakan oleh mereka. Gitu. Udah, nanti saya berbahasa. Kalau memang ada tatanan dunia baru dan akan mengarah ke sana, emang dunia seperti apa sih yang diciptakan oleh mereka? Tatanan dunia baru, seperti sebuah fiksi film jadinya kan. Emang dunia ini mau dibawa kemana gitu? Mau jadi seperti apa sih menurut versi mereka? Kalau selama pandemi yang lalu kita tahu ada apa perilaku baru kan ya, yang disebut dengan new normal. New normal. Iya. Ya, itu sebenarnya sarannya ke sana. Iya. Yang akan menciptakan kita menjadi abnormal, gitu loh.
Jadi sesuatu yang abnormal, tetapi di apa ya? Ini transformasi. Jadi kita dirubah. Makanya dari manusia menjadi dari human menjadi human. Makanya sekarang itu Budi Gunadi Sadikin kan ngomong apa? Transformasi kesehatan. Ya. Pokoknya transformasi. Jadi semua istilah-istilah yang kita terima selama ini, semua ilmu-ilmu itu ilmunya mereka. Kita digiring sesuai dengan maunya mereka. Makanya ada gen ini, gen N, gen. Oh, anak-anak gen Z, semua orang bahas politik. Semua orang ini, kita perlu suara gen Z. Gen Z sekarang begini, gen Z sekarang punya karakter strawberry. Itu semua mereka yang ciptakan. Mereka dengungkan berulang-ulang. Dan dalam waktu 21 hari manusia akan berubah sesuai dengan apa yang diulang-ulangi tersebut. Jadi kebiasaan, makanya pola pikir akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang diulang akan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Karakter ketika menjadi social engineering akan menjadi budaya. Itu yang terjadi. Makanya budaya pakai masker. Lihat sekarang pegawai restoran, kasihan. Iya. Kasihan mereka tuh. Tapi kenapa mereka tunduk? Kebutuhan. Ya. Kenapa sekian retina orang mau terima ditawarin 800.000? Kenapa? Karena kemiskinan. Masalahnya orang hidup hanya untuk makan. Tujuannya bukan hidup, bukan makan supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Jadi rubah cara pandang kita. Rubah goal kita. Jangan ikuti goal mereka. Goal mereka sustainable development goal. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Padahal berkelanjutan sampai kita mampus. Mampus artinya slave. Jadi budak total. Makanya disuruh pakai masker. Itu adalah the symbol of slavery. Shut your mouth. Tutup mulut dulu, jangan banyak ngomong. Patuh. Kepatuhan bukanlah jati diri kita. Kita bisa memberikan masukan, bisa berdialog. Ini adalah kebenaran satu arah. Makanya mereka menjadi Tuhan. Manusia yang tidak takut Tuhan dan menginginkan mengambil alih kendali Tuhan kepada hidup kita. Dan mereka sudah buat undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Itu adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengendalikan hidup mati saya, hidup mati kita. Jika memang ini adalah sebuah perilaku yang menentang keilahian Tuhan, berarti apakah ini ujungnya sebuah Armageddon atau kiamat? Nah, kembali lagi, saya ingin encourage kita supaya kita peka dengan kiamat. Siapa sih yang munculin kata-kata itu? Mereka juga. Kita kenal Armageddon dari mana? Mereka juga. Itu aja dulu. Jadi supaya kita jangan berpikir bahwa kayak banyak nih orang ini. Oh, ini kan memang harus digenapi, harus terjadi. Iya, harus digenapi. Dari mana lu baca? Itu baca buku. Buku-buku siapa yang bikin? Mereka. Jadi kita masuk mindset kita dalam skenario mereka. Makanya istilah mindset, kita punya mind di setting sama dia. Mindset. Mereka udah kasih kode. Our mind already setting by them. Gitu. Mindset. Pak Dharma cocok ngomong lagi ya, terserah lu lah. Kita time will tell. Time will tell. Jangan menyesal. Sesal kemudian tidak berguna. Saya orang saya, tapi saya sadar. Saya juga terima kasih saya pernah memahami itu, dan saya bisa mengkomparasi. Oh, ternyata di sini. Oh, ternyata begini. Kenapa dari dulu bilang Dasein sama Dasolon tidak bisa ini? Karena memang orang intelektual itu Dasein, orang yang pakai teori itu akan berantakan dengan orang Dasolon atau intelligent. Makanya intelijen itu yang suka membuat force mayor, istilah di perusahaan atau apa, ya, usaha. Jadi dia berantakin gitu, karena dia cheat code. Yang ini bicara teori, ilmu mati nih, nggak dinamis.
Nah, sama juga dengan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan tidak menganggap tubuh manusia benda mati. Padahal hidup kita dinamis. Saya kasih contoh. Darah saya diperiksa jam 8 pagi, hasil diterima jam 5 sore. Hasilnya, kondisinya tidak akan sama dengan ketika diperiksa Iya, benar. saat itu. Apalagi besok. Gitu. Semua tergantung daripada hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hidup itu dinamis. Tapi mereka menganggap kita benda mati. Makanya manusia disebut orang. Karena setara dengan barang. Satu orang meninggal dunia, bukan manusia. Beda vibrasinya kalau bilang manusia. Manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang dikendalikan oleh signal ilahi. Ya, makanya hebat sekali nih, siapa yang bikin nama orang. Yang meninggal, satu orang, dua orang, kayak barang. Iya, iya, iya. Tidak ada lagi hormat kepada Tuhan. Satu kan jadinya. Ya, barang. Satuan. Ya, sadar nggak tuh? Siapa yang bikin itu? Baru sadar. Tapi Pak, jika 2030 rencana mereka seandainya nih, ya kan, gagal. Ternyata kebangkitan spiritual bumi ini luar biasa. Mendingan begini. Frekuensi naik semua. Mendingan anggap aja berhasil. Anggap aja berhasil. Ya. Biar nggak jadi. Karena kalau kita berharap dia gagal, Iya. kita berharap, tetapi kita tidak berbuat apa-apa, tidak terjadi kebangkitan spiritual, maka nggak ada gunanya. Gitu. Karena mereka punya force, mereka punya infrastruktur, ya kan? Wah, itu sudah di mana-mana. Kekuatan kita tidak bisa melawan mereka kalau kita berhitung secara fisik. Makanya semua harus secara kuantum, secara spiritual. Kekuatan Tuhanlah yang bisa memenangkan kita. Kalau kita nggak ada apa-apanya. Saya keluar, mereka tembak. Saya keluar, mereka tabrak. Selesai. Dari kekuatan Tuhan, ketika dia ituin, tidak satu pun yang dapat menyentuh saya sebelum kalau Tuhan tidak izinkan. Tapi kalau Tuhan bilang, waktumu sudah selesai, ganti sama yang lain, estafet. Perjuangan ini estafet loh. Iya. Makanya ada lari estafet kan. Itu menunjukkan apa? Oh, perjuangan mereka di dalam mengontrol total dunia ini, itu estafet. Makanya lari estafet itu ada maknanya. Semua estafet. Dan kalau sekarang ada Ibu Citra, ada Mas Hendra, mungkin juga ada Bu Siti, ada saya, atau ada kawan-kawan yang lain, kita harus estafet. Ya. Jangan pernah merasa semua karena gue. Kita hanya menjalankan, kita hanya deliver message ke penerus berikutnya. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Jadi lakukanlah segala sesuatu, apapun juga itu, seperti kamu sedang melayani Tuhan. Kita adalah pelayan. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi Bapak melihat peran AI untuk membantu manusia apa justru menjerumuskan manusia? Promosinya untuk mempermudah, membantu, dan semua orang kan gini-gini, iya kan. Orang yang bicara begitu adalah orang yang tertutup hati nuraninya dan dia ego. Seperti handphone, kan kita perlu, iya, buat selingkuh. Oh iya perlu, iya, buat segala macam, ya kan. Ego, anak-anaknya dibiarkan pakai handphone, hancur. Jadi kalau orang tuh, oh anak gua tuh nggak bisa ngelepasin gini, dia ngamuk kalau gini-gini. Ya lu yang salah. Semua tergantung daripada mentornya. Gitu. Jadi kalau dibilang, apakah yang membantu? Jadi gini, jangan dilihat permukaannya. Dia selalu promosi permukaannya membantu. Tapi lihat latar belakangnya, lihat motivasinya, lihat nawaitunya, lihat udang di batunya, lihat udang di balik batunya, lihat modus operandinya, motif drama kejahatan apa yang akan mereka kerjakan. Baru kita bisa melihat dengan jelas, oh ternyata AI untuk mereduksi bukan saja sebelum populasi, mereduksi kebutuhan menutup ruang eksistensi manusia. Gitu. Entah itu pekerjaan, entah itu apa. Ya. Akhirnya manusia apa? Tidak ada harganya. Padahal AI harusnya mengerjakan untuk membantu meringankan tugas manusia yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia.
manusia yang menyangkut keselamatan jiwanya. Misalnya turun ke jurang, ambil itu, suruh aja dia. Ya, suruh manjat mangga, suruh AI manggil. Gitu kira-kira. Jangan sumber penghasilan untuk penghidupan diganti sama dia. Iya. Jadi jahat. Jadi kejahatan berkedokkan tekno. Udah. Tapi kenapa orang suka dengan teknologi? Vendornya untung gede. Panitia penyelenggaranya, usernya, yang memberikan tender juga dapat kebagian. Orang terhipnotis dengan uang di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa mereka sedang merangkai jaringan-jaringan digital prison yang akan memenjarakan hidup kita. Makanya semua departemen, semua kementerian pakai teknologi IT semua. Siapa yang bikin programnya? Blueprintnya udah ada. Yang atur siapa? Ada satu lembaga di daerah Surapati ya. Ada satu lembaga itu yang atur. Polri begini nih, TNI begini, SDM begini, ini begini. Udah diatur semua. Ini duitnya lu kerjain. Kalau udah tahu kayak gitu mah nggak ada yang tersembunyi. Terus BPK bilang, lu nggak habisin. Gua bilang dulu jelek. Wah, akhirnya dipaksa lah untuk merencanakan sesuatu yang dia tidak tahu harus merencanakan gimana. Kalau nggak, tahun depan gua kurangin anggaran lu. Karena orang, anggaran dikurangin, susah dong kan? Bukan susah. Ruang gerak kita jadi terbatas atau take home pay-nya hilang. Ya, untuk mengganti uang digital ini, apakah kita harus kembali lagi ke cash untuk menghindari total kontrol itu tadi? Apakah cash still the king? Nah, sekarang persoalannya gini, kita bicara negara atau kita bicara pribadi? Kita bicara komunitas atau sendiri? Ini yang perlu kita rumuskan bersama. Kalau kita bicara negara, ya tinggal kebijakannya. Kita pertahankan uang cash. Kalau jadi presiden, udah gak usah ikutin rate di money changer. Enak aja dia nentuin. Kalau gue kita tentukan sendiri, kita nggak butuh mereka kok. Saya pastikan 1100% tidak perlu negara asing. Kalau lebih baik, yang penting kita pertahankan keluarga kita aman, semua. Ngapain sosok internasional? Ya, karena mereka sudah kalau orang sudah bilang tekaupen, pengennya keluar negeri, kaya, naik pesawat, ini udah enggak. Saya sudah putuskan saya tidak akan pernah keluar negeri lagi. Saya putuskan saya akan hidup di Indonesia sampai Tuhan panggil. Karena udah nggak ada gunanya lagi kita menikmati. Jangan habiskan uang untuk hal-hal seperti itu. Kalau kalian punya bantu orang. Himbau mereka yang suka terbang ke luar negeri. Gitu. Apalagi menggunakan uang negara. Iya. Masalahnya dibilang itu uang rakyat, tapi kita kenyataannya itu pinjam. Gue bingung gitu. Jadi kayaknya rakyat jadi gini, istilah itu dibikin untuk rakyat marah, gergetan tapi nggak bisa apa-apa. Uang rakyat, tapi rakyat nggak pernah pegang uang. Iya. Dan kurang ajarnya mereka. Kalau mereka kasih BLT, rakyat berpikir kalau mereka pahlawan. Padahal itu adalah sebagian kecil dari hak yang harus rakyat terima. Tugas mereka ada itu untuk jaga rakyat hidup aman, bukan ditakut-takutin. Jadi apa yang terjadi sekarang tidak benar. Enggak sejatinya begitu. Pemimpin itu adalah bapak buat bangsanya. Tidak boleh ada satupun yang tereliminasi, tersingkir. Ada anak, seorang bapak, ayah, ibu, anaknya ada yang excellent, ada yang kurang, ada yang bagaimana. Semua harus sama. Pelajarannya begitu kan, adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana ada adab kalau nggak ada adil? Makanya udah nggak ada punya adab. Ngomong aja adab teori semua. Jadi hal seperti itu. Tapi negeri keuangan ini kayaknya dikit-dikit takut sama asing. Ada tekanan sedikit dari asing, takut. Apa karena kita utangnya kebanyakan ya Pak ya? Bisa selesai nggak? Bukan hutangnya kebanyakan.
hutang kebanyakan udah iya. Tetapi memang ada kontrak politik. Kontrak politik di mana apa? Di mana kita mau ngidupin bangsa kita harus ngutang gitu. Dan utangnya nggak boleh dibayar full. Harus dibayar hanya bunga pokok. Pokoknya nggak boleh diselesaikan sekaligus. Sehingga setiap periode kepresidenan, kepemimpinan, dia akan selalu pokoknya bertambah. Sehingga utang bunga yang dibayar semakin lama akan semakin besar. Sehingga resources yang ada, pemasukan yang ada, itu tidak akan sanggup lagi untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kepemimpinan strong leadership yang punya ketegasan dan kemampuan untuk menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seperti kata Bung Karno, dalam waktu yang singkat-singkatnya kita mengumumkan Indonesia merdeka kembali. Mampu nggak Pak? Kita? Mampu sekali. Pertanyaannya mau apa enggak? Oh, apa enggak? Hanya itu aja kan. Setelah mau apa? Berani nggak? Iya, iya. Kenapa nggak berani? Apa sih implikasinya? Kalau mau jadi pemimpin ya berani, kalau nggak ya mundur. Gitu loh. Pemimpin kok cari aman. Enak sudah dapat fasilitas, penghormatan, biaya negara, kok nggak mau iniin? Kan begitu. Pemimpin sejatinya adalah tempat rakyat menggantungkan nasibnya. Sepertinya nggak ada Kak. Ya kan itu teori. Sepertinya nggak ada ya. Memang dari dulu kita selalu menjadi, itu dia bilang das Sein sama das Solon tidak akan bisa berjalan karena ada mereka dikendalikan. Ada yang meremote control, ada sutradaranya, di balik sutradara ada produsernya, di balik produsernya ada modal.